Kabik Puan, Saudara Kompas News Lampung kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Di antaranya, penumpang mengamuk di Pelabuhan Bakauheni. Meski dilarang, truk non-sembako masih menyeberang. Di penghujung informasi, kami akan mengajak saudara melihat aktivitas masyarakat Desa Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Prisewu. Sebanyak 95% warga desa menggantungkan hidup dengan membuat genteng dan bata. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Lampung selama 30 menit ke depan. Bersama saya Cindy Tania, inilah Kompas News Lampung selengkapnya. Seorang calon penumpang kapal mengamuk di pintu masuk pembelian tiket Pelabuhan Bakauheni. Penyebabnya penumpang tersebut tidak bisa masuk dermaga dan harus mengantri selama 30 menit karena ada kerusakan di loket penjualan tiket. Ini dari tadi trouble nggak bisa masuk kita. Nah, harusnya ada kebijakan kalau nggak bisa, tutuplah satu, jadi yang dua dipakai. Di sana disuruh masuk terus dari tadi. Ya itu ada tugasnya Pak. Tapi dari tadi nggak selesai. Mobil saya cuma beda satu, mobil itu nggak selesai dari tadi. Pak, harusnya itu jangan disuruh masuk, pindah ke sini dulu yang bisa gitu loh. STC. Beginilah suasana di pintu masuk tol gate Pelabuhan Bakauheni Lampung Minggu sore. Kekecewaan dengan pelayanan tiket masuk yang lamban membuat calon penumpang kapal bernama Imam marah dengan petugas ASDP yang bertugas. Pasalnya, selama 30 menit mobilnya belum bisa masuk karena ada kerusakan di loket tiket masuk yang tak ada solusi. Dari nomor ditunggu di belakang loket. Saya udah setengah jam cuma dari sini ke sini. Hah? Sini ke sini setengah jam logis nggak gitu? Sekarang itu kan menit aja. Dari situ pelan itu ke sini setengah jam lebih logis nggak? Coba Pokoknya cuma cepet katanya 10 menit. Masih dari Bakauheni, arus balik akhir libur tahun baru 2016, penumpang kapal pejalan kaki membludak di loket pembelian tiket. Mirisnya pelayanan yang lamban menyebabkan ribuan penumpang terlantar hingga 3 jam. Pada Minggu siang, sekitar 20.000 penumpang kapal pejalan kaki yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa di Pelabuhan Bakauheni Lampung menumpuk di loket pembelian tiket. Akibatnya, antrian panjang dari luar pintu masuk hingga ke pintu dermaga hingga 3 jam lebih. Diduga penumpukan akibat lambannya pelayanan di penjualan tiket. Nah, kita aja udah berapa jam berdiri? 1 jam 1 jam. Mau tujuan? Jakarta. Udah 2 jam lebih, Pak. 2 jam lebih? Iya. Mau tujuan mana Pak? Tujuan Bogor, Pak. Hingga kini, penumpukan penumpang pejalan kaki masih menumpuk hingga banyak yang terlantar. Di akhir libur tahun baru 2016, baik penumpang pejalan kaki, baik datang atau sebaliknya terus meningkat. Ketidaksiapan Pelabuhan Bakauheni pasca libur tahun baru juga tampak di loket penjualan tiket untuk pengendara sepeda motor. Akibat sistem sensor yang tidak berfungsi sempurna, pengendara roda 2 tersebut kecewa karena mereka harus mengantri hingga 2 jam. Tidak hanya penumpang pejalan kaki, ribuan kendaraan roda 2 juga terjadi penumpukan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung. Meski pihak pelabuhan telah menambah 5 loket khusus untuk penumpang kendaraan roda 2, namun hal ini tidak mampu mengurai kemacetan yang semakin panjang. Penumpukan kendaraan roda 2 ini akibat sistem otomatis tiket, penumpang dan kurang cepatnya pekerja tiketing. Diperkirakan 1 unit kendaraan dilayani 4 hingga 5 menit. Sementara pihak PT Mata Pensil Globalindo sebagai pengelola tiket tidak dapat berbuat banyak karena sistem tidak berjalan dengan sempurna. Para penumpang pun mengaku kecewa dengan sistem pelayanan tiket baru ini, sebab mereka harus mengantri hingga 1 jam lebih untuk mendapatkan tiket kapal.
Biasanya pelayanan untuk satu kendaraan maksimal 2 menit. Kini molor menjadi 4 hingga 5 menit. Penumpang berharap agar sistem pelayanan tiket menggunakan cara lama. Tiket lama apa cepat sih sebenarnya ini? Lama ya? Kalau dibanding dari tahun-tahun kemarin gimana? Kayaknya sih bagusan yang lebaran kemarin. Gimana? Kecewa nggak dengan pelayanan seperti ini? Kurang puas sih. Kurang puas ya? Pengennya seperti apa, Mas? Ya cepet lah. Antriannya kan banyak. Oh, tadi Lambat berjalan. lambat ya. Ingin cepat nyampe. Oh gitu. Harapannya ke depan harusnya seperti Ya apa? lebih cepat. Capek nggak tadi ini? Lumayan capek. Tak hanya penumpang kendaraan roda 2, puluhan kendaraan roda 4 juga menumpuk dan terjadi antrian panjang di pintu loket Pelabuhan Bakauheni. Kondisi ini juga akibat sistem sensor otomatis tiket yang bekerja tidak sempurna. Kondisi di dalam pelabuhan malah tampak sepi, karena semua kendaraan tertahan di pintu masuk hingga kini. Saudara, Pelabuhan Bakauheni nampaknya harus benar-benar berbenah jika ingin dinilai memiliki kualitas pelayanan terbaik, seperti saat truk-truk non sembako dilarang menyeberang saat akhir libur tahun baru. Faktanya masih banyak truk non sembako yang masih lolos dan menyeberang semaunya. Sejak Minggu siang di akhir libur tahun baru 2016, volume kendaraan roda 4 hingga sore terus menumpuk. Kemacetan pun tak terhindarkan di jalan lintas Sumatera. Direktur Utama ASDP menilai penumpukan kendaraan ini terjadi karena mobil truk bisa masuk. Padahal dalam aturannya hingga pukul 00 malam nanti, selain truk membawa BBM dan sembako masih dilarang melintas. Sama polisi tadi boleh lewat kayak Sengon ya. Bahwa sekarang ini saya nggak tahu truk-truk yang bukan mengangkut sembako, paket, ya, BBM maupun ternak ya, ini kenapa sekarang sudah diizinkan masuk ke jalan raya dan masuk ke pelabuhan. Kita nggak bisa menolak untuk tidak melayani karena pasti akan terjadi antrian lebih panjang lagi. Situasi di akhir tahun baru 2016 ini menjadi evaluasi pihak ASDP agar ke depan lebih sempurna dengan menambah loket tiket. Berikut pernyataan pihak otoritas PT ASDP Indonesia, Ferry, terkait berbagai permasalahan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pasti akan ada penumpukan yang disebabkan oleh berjalannya truk-truk ya, yang ada di loket-loket di Pelabuhan Bakauheni. Dari tanggal 27 kemarin kan sudah diprediksikan udah seperti itu. Apakah tanggal 3 ini sudah diprediksikan akan seperti tanggal 27? Oh ya, kalau untuk angkutan pribadi kita sudah prediksi, tapi kalau truk itu kan sesuai dengan aturan Menteri Perhubungan itu kan dilarang sampai dengan tanggal 3. Berarti nanti malam sampai jam 00 baru truk itu diperbolehkan. Setelah kendaraan pribadi harus balik, ya itu diprediksi sudah semuanya pulang atau balik ke Jakarta. Perakiraan cuaca BMKG, bagaimana kondisi cuaca pada awal tahun ini? Berikut perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung. Perayaan Malam Pergantian Tahun 2016 di Bandar Lampung tampak semarak dengan pesta ribuan kembang api. Berbagai harapan disampaikan warga Bandar Lampung agar di tahun 2016 menjadi lebih baik. Simak liputannya setelah jeda berikut ini.